Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan laporan program kerja audit manajemen pemasaran dari PT Yakult Indonesia Persada. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Andharul Dwi Tristata sebagai supervisor. Saya Umi Anissa Hadiati sebagai auditor program kerja audit pendahuluan. Saya Izrah Maulianingsih sebagai auditor program kerja review dan pengujian. Saya Rizka Mayamurati sebagai auditor program kerja audit lanjutan. Saya Kak Izara Anita Sanuso sebagai auditor daftar temuan dan rekomendasi. Saya Imam Halim sebagai auditor laporan audit manajemen, latar belakang dan kesimpulan audit. Saya Muhammad Ali Mastur sebagai auditor rekomendasi dan ruang lingkup. Selanjutnya langsung saja kita ke audit yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja audit pendahuluan. Sebagai informasi awal, program yang kami audit adalah strategi pemasaran dan promosi pada perusahaan PT Yakult Indonesia Persada. Audit ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian strategi pemasaran dengan implementasi di lapangan, guna memastikan efektivitas dan kinerja promosi Yakult. Di sini ada langkah-langkah audit pendahuluan. Yang pertama adalah penelaah dokumen strategi pemasaran yang mana. Di sini meliputi perencanaan dan target tahun 2024 sampai 2025, termasuk segmentasi pasar, media promosi dan positioning produk. Dan yang kedua ada wawancara dengan tim pemasaran dan SDM. Di sini kita melakukan wawancara dengan tim pemasaran dan SDM untuk memastikan keterlibatan internal dan efektivitas pelatihan serta promosi. Yang ketiga ada observasi lapangan terhadap aktivitas promosi dan distribusi, yang mana mengobservasi kegiatan promosi dan distribusi produk di lapangan untuk memverifikasi pelaksanaan dan respons pasar. Dan yang terakhir ada mengumpulkan data mendukung awal, yang mana mengumpulkan semua bukti audit awal berupa materi promosi dan data efektivitasnya. Untuk selanjutnya kita ada langkah-langkah kerja. Yang pertama adalah telaah dokumen strategi pemasaran, yang mana di sini ada meminta dokumen perencanaan pemasaran tahun 2024 sampai 2025, termasuk segmentasi pasar, media promosi dan positioning produk. Di sini kita telaah dokumen strategi, termasuk verifikasi kesesuaian strategi dengan hasil penjualan dan tinjauan khusus segmen remaja dan komunitas sekolah. Yang kedua ada verifikasi kesesuaian antara strategi pemasaran dan hasil realisasi penjualan. Dan yang terakhir ada tinjauan apakah ada strategi khusus untuk menjangkau segmen remaja atau komunitas sekolah. Untuk yang selanjutnya ada wawancara terkait. Di sini kita ada 3 wawancara, yang mana pertama ada susun daftar pertanyaan untuk manajer pemasaran dan bagian SDM terkait keterlibatan internal, pelatihan promosi internal dan brand awareness. Yang kedua ada melakukan wawancara untuk mengetahui sistem evaluasi efektivitas, mengetahui promosi dan pelatihan pemasaran. Dan yang terakhir ada dokumentasi jawaban dan cocokkan dengan laporan atau dokumen pendukung yang ada. Di sini kita wawancara terstruktur dengan manajer pemasaran dan bagian SDM untuk mengevaluasi pelatihan, promosi internal dan brand awareness. Dan yang ketiga adalah observasi lapangan, promosi dan distribusi. Juga ada 3. Yang pertama observasi titik distribusi produk dan media promosi aktif, misal supermarket, sekolah atau event. Dan yang kedua ada tinjauan apakah promosi dilakukan seragam di semua wilayah dan shift berdasarkan temuan pelatihan hanya untuk shift pagi. Dan yang terakhir ada catat efektivitas visual promosi, konten serta kesesuaian dengan karakteristik target pasar. Di
sini kita observasi titik distribusi seperti supermarket, sekolah, serta catatan efektivitas visual promosi dan kesesuaian target pasar. Dan yang terakhir di sini ada kumpulan dari bukti audit awal, yang mana ada 3 juga, kumpulan dari promosi seperti brosur, banner, posting medsos sebagai dokumentasi. Yang kedua ada ambil data awal efektivitas promosi seperti penjualan, anggaran, serta hasil dari campaign. Dan yang terakhir ada identifikasi potensi ketidaksesuaian antara strategi dan implementasi di lapangan untuk dilanjutkan ke audit lanjutan. Di sini kita mengumpulkan bukti berupa brosur, banner, dan postingan dari media sosial yang mana sebagai dokumentasi dari kami. Baik, dari penjelasan tersebut, audit ini akan sudah dilaksanakan selama 1 hari oleh saya, yang mana sebagai auditor penanggung jawab program audit pendahuluan dari perusahaan PT Yakult Indonesia Persada, dengan monitoring dari Anda Dwi Dastanta sebagai reviewer untuk memastikan kualitas dan kelengkapan audit. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Baik, untuk selanjutnya kami akan mereview tentang program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Di sini kami berfokus pada program yang kami audit, yaitu strategi pemasaran dan promosi. Jadi tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen pada kali ini yaitu untuk menilai efektivitas sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh perusahaan, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan promosi, serta juga dengan distribusi produk. Kemudian untuk internal control atau biasa disebut dengan ICU, di sini kami memiliki pertanyaan kepada PT Yakult Indonesia Persada, yaitu apakah strategi pemasaran memiliki target pasar yang jelas. Jadi setelah kami telah melalui beberapa dokumen dan juga beberapa wawancara dari PT Yakult Indonesia Persada, kami memiliki jawaban iya pada jawaban internal kontrol kuesioner dan juga pelaksanaan langkah kerjanya. Langkah yang kita lakukan dalam pengecekan internal kontrol kuesioner pada strategi pemasaran memiliki target pasar yang jelas dan terdokumentasi, yaitu yang pertama kami memverifikasi dokumen strategi pemasaran perusahaan periode tahun 2024 sampai dengan 2025. Dokumen ini memuat informasi segmentasi perusahaan antara lain keluarga, anak-anak, dan juga remaja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki strategi pemasaran yang cukup terarah dan juga terperinci. Kemudian yang kedua, kita menelaah dan membandingkan antara kesesuaian target pasar dengan saluran promosi yang digunakan. Misalnya, promosi yang dilakukan di lingkungan sekolah memang ditunjukkan untuk segmen anak-anak dan remaja, sedangkan promosi di toko modern ditunjukkan untuk keluarga muda. Kemudian yang ketiga, kami melakukan pembandingan target pasar yang diterapkan dengan data realisasi penjualan yang tersedia, terutama berdasarkan demografi seperti usia dan juga wilayah penjualan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah strategi pemasaran yang diterapkan memang sudah selaras dengan profil konsumen aktual. Kemudian yang terakhir, kita melakukan konten promosi, yaitu dengan positioning produk
serta didukung oleh pelaksanaan yang sesuai dengan sasaran. Kemudian juga kami memiliki pertanyaan dalam internal kontrol kuesioner yang kedua dengan pertanyaan apakah promosi dilakukan oleh tenaga kerja yang melatih atau telah mendapatkan briefing produk sebelumnya. Jadi setelah kami telah lebih mendalam, jawabannya iya pada internal kontrol kuesionernya. Kemudian juga dalam pelaksanaan angka kerjanya juga kita mendapatkan jawaban iya. Dalam hal ini kita melakukan angka kerja untuk menilai pernyataan ini di antara lain kita memeriksa daftar pelatihan promosi dan metode edukasi program yang diberikan kepada tim promosi seperti promotor toko dan juga tim event. Kemudian juga yang kedua kami memverifikasi kehadiran tim promosi dan pelatihan tersebut melalui absensi atau juga daftar hadir. Hal ini untuk memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan dan diikuti oleh peserta yang bertugas di lapangan. Kemudian juga yang ketiga, kami melakukan observasi langsung kinerja promotor dalam menyampaikan informasi produk di lokasi promosi. Jadi hal ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana tenaga promosi dapat menyampaikan informasi produk kepada calon konsumen serta sejauh mana mereka memahami karakteristik produk yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir, kami juga mewawancarai bagian HR atau supervisor lapangan tentang metode pelatihan promosi dan evaluasi kinerja. Hal ini juga kita lakukan untuk mendapat informasi terkait metode pelatihan yang digunakan, kemudian juga durasi pelatihan, juga frekuensi evaluasi serta hasil penilaian kinerja tenaga promosi. Jadi setelah kami telah dari program kerja audit kali ini, kami sebagai penguji dapat disimpulkan, kami memiliki kesimpulan bahwa PT Yakult Indonesia Persada telah membekali tenaga promosinya dengan pelatihan yang cukup dan proses briefing terhadap produk dilakukan secara rutin dan juga terstruktur. Dan juga dari hasil kita kali ini, kami memiliki kesimpulan sementara. Yang pertama, strategi pemasaran perusahaan telah disusun secara terencana dengan target pasar yang jelas, terdokumentasi dan didukung oleh saluran promosi yang relevan. Kemudian juga yang kedua, kami memiliki kesimpulan tim promosi perusahaan telah mengikuti pelatihan yang sesuai dan memahami informasi produk yang ditawarkan sehingga dapat menjalankan tugas promosi secara efektif dan juga efisien. Jadi pada audit kali ini saya melakukan program audit pada tanggal 15 Juni tahun 2025 sebagai perauditornya yaitu saya sendiri di bidang Maulia Musik dan juga sebagai supervisor dari audit kali ini yaitu Andrew Dwi Dresanta. Cukup sekian penjelasan dari program audit kali ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang program kerja audit lanjutan. Untuk nama perusahaan kita mengaudit PT Yakult Indonesia Persada. Program yang diaudit adalah strategi pemasaran promosi. Untuk tujuan audit lanjutan, tindakan lanjutan atas efektivitas strategi pemasaran, khususnya evaluasi, promosi, dan jangkauan segmentasi pasar remaja. Judul temuan adalah segmentasi pasar tidak menjangkau kalangan remaja. Untuk langkah kerja, yang pertama adalah telaah dokumen segmentasi pasar dan positioning produk. Yang kedua, cek data penjualan berdasarkan usia pelanggan. Yang ketiga, bandingkan konten promosi yang dilakukan dengan kebutuhan target pasar remaja. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah rekomendasi strategi konten untuk generasi muda. Dan audit ini dilakukan oleh saya, Istana Ambawati, pada tanggal 16 Juni 2025 dan direview oleh Andrew Dwi Dresanta pada tanggal 16 Juni 2025. Sekian penjelasan dari program
akan membacakan surat pernyataan laporan audit. Surat ini dibuat di Tulungagung 18 Juni 2025. Nomor 012-KAP-6-2025. Lampiran 3 berkas perihal laporan hasil audit manajemen. Kepada yang terhormat Direktur PT Yakult Indonesia Persada di tempat, kami telah melakukan audit atas kegiatan pemasaran di PT Yakult Indonesia Persada pada tahun 2025. Audit kami tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kewajiban laporan keuangan perusahaan, dan oleh karenanya kami tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Audit kami hanya mencakup bidang pemasaran di PT Yakult Indonesia Persada. Audit pemasaran yang dilakukan memberikan saran perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam pemanfaatan kanal digital, segmentasi, dan personalisasi kampanye, analisis data pemasaran, serta evaluasi ROI pemasaran. Diharapkan di masa yang akan datang, perbaikan atas kekurangan tersebut dapat meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan dan membantu PT Yakult Indonesia Persada dalam mencapai tujuannya secara lebih efektif dan efisien. Hasil audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi bab 1 informasi latar belakang, bab 2 kesimpulan audit yang didukung dengan temuan audit, bab 3 rekomendasi, bab 4 ruang lingkup audit. Dalam melakukan audit, kami telah memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak, baik jajaran direksi maupun staf yang berhubungan dengan pelaksanaan audit ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik. Yang kedua, auditor internal PT Yakult Indonesia. Ya, selanjutnya saya akan membacakan mengenai laporan audit yang telah dibuka oleh supervisor kami. Untuk yang pertama, bab 1 mengenai informasi latar belakang. Audit pemasaran ini dilakukan pada PT Yakult Indonesia Persada atau YIP, di mana adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman probiotik Yakult di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991 sebagai pemegang lisensi dari Yakult Dosa CO di Jepang. Yakult pertama kali ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota, seorang ahli mikrobiologi dari Kyoto International University Jepang pada tahun 1930. Dr. Shirota berhasil mengembangkan bakteri Lactobacillus aciaceae taspride yang tahan terhadap asam lambung dan cairan energi, sehingga dapat mencapai usus halus dalam keadaan hidup dan memberikan manfaat kesehatan bagi sistem pencernaan. Audit ini merupakan bagian dari siklus audit tahunan yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi kebijakan dan strategi pemasaran yang selaras dengan sistem manajemen hukum berbasis ISO 9001-200/2015, serta untuk menilai efektivitas pelaksanaan aktivitas pemasaran dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Audit dilaksanakan oleh tim audit eksternal yang terdiri dari auditor bersertifikat di bidang pemasaran dengan masa pelaksanaan audit mulai tanggal 15 Mei hingga 18 Mei 2025. Dalam proses ini dilakukan peninjauan terhadap dokumen strategi dan pelaksanaan pemasaran, wawancara dengan personel dari divisi pemasaran dan penjualan, serta observasi terhadap kegiatan
pemasaran di berbagai kanal dan lokasi distribusi. Fokus utama audit adalah untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan pemasaran perusahaan serta efektivitas strategi pemasaran dalam mencapai target pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya untuk bab 2 mengenai kesimpulan audit. Jadi dari hasil audit pemasaran yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa PT Yakult Indonesia Persada telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun dan mempertahankan citra merek yang positif terhadap memperluas pangsa pasar. Namun terdapat beberapa area di mana implementasi strategi pemasaran belum mencapai potensi optimalnya, terutama dalam adaptasi terhadap dinamika pasar digital dan personalisasi komunikasi dengan konsumen. Secara umum, sistem manajemen pemasaran yang diterapkan telah memenuhi sebagai besar prinsip-prinsip pemasaran modern dan selaras dengan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2015. Tapi terdapat sejumlah peluang perbaikan yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasaran. Temuan utama dari audit yang pertama yaitu keterbatasan pemanfaatan analytica. Meskipun PT Yakult Indonesia Persada memiliki kehadiran di platform digital, pemanfaat kanal-kanal ini untuk interaksi dua arah, di mana personalisasi pesan dan analisis data konsumen masih belum optimal. Hal ini menyebabkan potensi engagement yang lebih dalam dengan konsumen belum sepenuhnya terrealisasi. Yang kedua, kurangnya segmentasi dan personalisasi kampanye. Kampanye pemasaran cenderung bersifat massal dan kurang mengertikan segmen konsumen serta spesifik dengan pesan yang relevan. Akibatnya, efektivitas konversi dan loyalitas konsumen berpotensi terganggu. Yang ketiga, analisis data pemasaran yang belum mendalam. Pengumpulan data pemasaran telah dilakukan, namun analisis data tersebut untuk mendapatkan wawasan yang actionable mengenai perilaku konsumen, tren pasar, dan kinerja kampanye masih perlu ditingkatkan. Ini membatasi kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih berbasis data. Dan yang terakhir yaitu evaluasi ROI pemasaran yang kurang komprehensif. Metode evaluasi return of investment atau ROI untuk berbagai jenis data pemasaran belum sepenuhnya komprehensif, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kanal atau strategi mana yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap tujuan bisnis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bab 3 yaitu ada rekomendasi. Berdasarkan temuan audit yang telah dijelaskan, berikut ini adalah rekomendasi tindakan perbaikan yang perlu segera dilakukan oleh PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama ada optimalisasi strategi pemasaran digital. Perusahaan ini perlu mengembangkan strategi konten digital yang lebih interaktif dan relevan untuk setiap platform seperti media sosial, website, dan email marketing. Selain itu, peningkatan investasi dalam iklan digital yang ditargetkan programmatic advertising penting untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik. Pemanfaatan fitur-fitur ini interaktif berbagai platform juga berperan penting dalam membangun komunitas serta mendorong partisipasi aktif dari konsumen. Yang kedua, ada peningkatan segmentasi dan personalisasi. Langkah strategis berikutnya adalah melakukan riset pasar yang lebih mendalam guna mengidentifikasi segmen konsumen baru dan memahami preferensi mereka secara rinci. Pesan pemasaran kemudian dapat disesuaikan dengan
dengan pertimbangan demografi, psikografi, dan perilaku pembelian yang segmen. Implementasi sistem customer relationship management atau CRM sangat krusial untuk mengelola data konsumen dan memfasilitasi komunikasi yang lebih personal dan efektif. Yang ketiga ada penguatan kapabilitas analisis data pemasaran, yaitu berisi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis. Perusahaan perlu mengadopsi alat analisis data pemasaran yang lebih canggih agar dapat memproses menginterpretasi data dari berbagai sumber. Selain itu, pelatihan bagi tim pemasaran dalam hal analisis data, investasi wawasan perlu dilakukan secara berkala. Penempatan key performance indicators yang jelas dan terukur juga diperlukan untuk aktivitas pemasaran serta memantau progresnya secara berkala. Yang keempat, ada penyempurnaan evaluasi ROI pemasaran. Mengembangkan kerangka evaluasi ROI yang lebih holistik menjadi hal penting, mencakup metrik finansial seperti meningkatkan penjualan maupun non-finansial seperti brand awareness dan customer lifetime value. Evaluasi secara rutin melalui post-combine analisis data membantu mengidentifikasi keberhasilan dan area yang diperbaiki. Di samping itu, penggunaan model atribusi yang lebih kompleks juga perlu dipertimbangkan untuk memahami kontribusi dari berbagai titik sentuh pemasaran terhadap konversi secara akurat. Dan yang keempat, ada ruang lingkup audit pemasaran ini mencakup aspek kegiatan pemasaran PT Yakult Indonesia Persada, termasuk namun tidak terbatas pada strategi merek, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, promosi, termasuk periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, serta analisis pasar. Dokumen-dokumen yang direview meliputi rencana pemasaran tahunan dan strategis, laporan penjualan dan paksa pasar, materi promosi dan kampanye iklan digital dan tradisional, data riset pasar pada analisis konsumen, laporan kinerja media sosial, website, anggaran pemasaran dan laporan pengeluaran. Audit dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja dan mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap tujuan pemasaran, efektivitas strategi, serta efisiensi alokasi sumber daya. Wawancara dilakukan dengan manajer pemasaran, tim branding, tim digital, tim marketing, dan perwakilan penjualan. Observasi terhadap aktivitas pemasaran di lapangan dan analisis data sekunder juga dilakukan komprehensif untuk memastikan kesesuaian antara strategi dan implementasi. Demikian laporan hasil audit manajemen pemasaran dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.